Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu, sehat. Yang lain gimana? Baik, Bu. Kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Semoga kita Sehat juga, Bu. Ibu apa kabarnya? Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh siapa ya? Regito ada? Oh, belum terdengar suaranya. Oke, saya minta Jostrai aja lah yang jadi pemimpin doa hari ini. Boleh? Iya Bu, boleh Bu. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Sudah Bu. Baik, terima kasih Josrai. Semoga dengan doa yang sudah kita panjatkan pada pagi hari ini, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan meraih keberkahan serta bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Oke. Sebelumnya kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir kah hari ini? Karena terlihat sepertinya ada 17 ya. Cukup ya, insya Allah cukup. Dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat. Dan semoga meskipun pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran daring, tapi tetap memiliki semangat agar pembelajaran dan kehidupan kita ke depan lebih baik lagi. Karena Ibu punya motivasi ya, sedikit kata-kata motivasi sebenarnya ya, bahwa jangan malas untuk belajar karena kekayaan yang sesungguhnya itu adalah ilmu, di mana ilmu yang kita bawa sebanyak apapun itu tidak akan berat kita bawa kemanapun ya. Demikian. Kemudian kita hari ini akan mempelajari tentang manusia, ruang, dan waktu. Tapi sebelum itu, ini kan pertemuan kita di kelas 10 ya. Jadi tentu kalian baru awal masuk, sehingga jika di kelas sebelumnya, kelas 9, kalian mengenal yang namanya IPS. Nah, tapi kalau sudah di SMA, ini sudah penjurusan disebut dengan sejarah. Ada yang tahu sejarah itu apa? Secara umum saja, tidak usah dengan kata siapa. Oh ya, silakan. Saya Bu. Iya, sejarah berasal dari bahasa Arab Bu, yang sajaratun, artinya pohon Bu. Oh, alhamdulillah, berarti Milda sudah membaca materi hari ini ya. Oke, yang lain masih ada? Siapa tahu masih ada yang mau secara umumnya saja. Sejarah itu apa sih? Sejarah itu perubahan, Bu. Oke, terima kasih. Berikutnya, ketika untuk materi hari ini, tentunya Ibu akan memberikan materi yang dimana materinya itu berupa manusia dan waktu. Kemudian yang kedua, nanti siapkan satu pertanyaan ya dari masing-masing siswa. Itu nanti itu akan jadi bahan diskusi kita. Baru kemudian setelah itu baru kita masuk kepada diskusi. Setelah diskusi, kita akan melakukan pengisian LKPD. Nanti LKPD-nya bisa masukkan di dalam template yang nanti Ibu share. Itu menggunakan media interaktif saja. Jadi tinggal kalian masukkan di situ, saya nanti Ibu bagi link. Silakan dimasukkan di situ ya. Oke. Langsung Ibu share materi saja ya. Bu. Baik, Bu. Saya Bu. Ya, silakan.
Siapa yang bertanya Tutut, awal? Bu. Tutut. Oh, Ya. Tutut. Ya, silakan. Apa Apa pertanyaannya? apa manfaat keberadaan ruang dan waktu dalam sejarah, Bu? Oh, apa kebermanfaatan ruang dan waktu dalam sejarah? Baik. Oh, kita himpun dulu ya, biar nanti ada diskusi kecil. Ada lagi? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Nah, tadi sudah ada 4 pertanyaan. Ibu kira itu cukup ya untuk jadi bahan diskusi kita pagi ini. Sebelum Ibu menjelaskan, yang pertama itu ada pertanyaan dari Tutut. Apa manfaat keberadaan unsur ruang dalam sejarah? Ada yang mau memberikan tanggapan? Tidak ada? Saya, Bu. Oh iya, Josrai, silakan. Oke. Manfaatnya adalah, tunggu ya Bu. Manfaat keberadaan unsur sejarah adalah mempermudah pemahaman tentang suatu peristiwa sejarah. Contohnya pembacaan teks proklamasi. Itu Bu. Oh iya, baik. Terima kasih Josrai. Benar bahwa keberadaan ruang dalam sejarah itu penting karena itu tentu memberikan pemahaman kita bahwa tempat kejadian sejarah ini loh tempatnya itu ya. Jadi demikian. Yang kedua, pertanyaan dari siapa tadi ya? Bu Indri ya? Bukan. Pertanyaan keduanya tentang apa pentingnya waktu dalam sejarah. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ada, Bu. Oh ya, silakan. Silakan diberikan responnya. Oke, terima kasih, Bu. Pentingnya waktu dalam sejarah itu adalah waktu menjadi penentu penting perjalanan hidup manusia karena waktu itu selalu berkesinambungan, Bu. Sehingga perspektif waktu bisa dipandang berdasarkan 3 unsur, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, itu Bu. Terima kasih. Oh, mantap. Oke, terima kasih. Jawabannya benar bahwa yang namanya waktu dalam sejarah itu sangat penting karena itulah yang menjadi tolak ukur atau periode-periode yang ada. Berikutnya, pertanyaan berikutnya ada apa kaitan antara konsep ruang dan waktu yang ditanyakan oleh Josrai? Ada yang mau memberikan jawaban atau responnya? Ya, Bu. Ya, silakan Yusliza. Hubungan sejarah dengan konsep ruang dan waktu adalah bahwa manusia, ruang, dan waktu tidak dapat dipisahkan karena setiap peristiwa sejarah yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu, Bu. Alhamdulillah, bagus sekali jawabannya Yusliza. Ya, demikian memang yang namanya konsep ruang dan waktu dalam sejarah itu tidak bisa dipisah-pisah karena merupakan satu kesatuan dalam sebuah peristiwa. Masih ada lagi tadi kayaknya sepertinya satu lagi ya. Apa akibatnya jika dalam kehidupan manusia itu manusia hidup tanpa sejarah? Ada yang pernah mendengar seperti ini? Silahkan ditanggapi. Ya, Indri silakan. Ya, Bu. Saya coba jawab, Bu ya. Ya. Sepertinya tidak mungkin, Bu, manusia hidup tanpa sejarah, karena sejarah itu membicarakan tentang aktivitas manusia, Bu. Kemudian eksistensi manusia, yaitu manusia yang berpikir, tentu akan dipertanyakan. Jadi tanpa manusia, sejarah tidak akan ada, karena sejarah berdiri atas kejadian yang dialami oleh manusia. Itu menurut saya, Bu. Oke, baik sekali jawabannya. Jempol 2 untuk Indri ya. Jadi di sini benar bahwa yang namanya manusia itu tidak bisa hidup tanpa sejarah karena dengan sejarah inilah kita akan mengakomodir atau semoga tidak bisa mengulangi kejadian yang buruk di masa lalu. Jadi di sini sejarah itu bisa memberikan pembelajaran bagi kita bagaimana kedepannya menjadi lebih baik. Oke, ini mengenai pembelajaran hari ini. Nah, kita masuk kepada LKPD ya.
Nah, LKPD itu tadi sudah Ibu tayangkan belum ya? Nah, LKPD-nya silakan dicermati dulu. Kemudian tolong jawabannya itu input dalam Padlet ini. Jadi nanti Ibu share alamat Padletnya, nanti kalian isikan di situ, akan terlihat semua jawaban dari kalian. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan kita kerjakan pada hari ini. Silakan. Nomor 1, apakah pengertian sejarah secara etimologi? Yang kedua, sebutkan 4 waktu dalam sejarah. Yang ketiga, apakah definisi konsep ruang dan waktu? Yang keempat, buatlah contoh peristiwa konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dan kemudian yang terakhir, jelaskan pentingnya konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ini silakan Ibu kasih waktu kurang lebih 2 menit ya, bisa ya? Nanti Ibu share linknya, isikan di Padlet tersebut. Bisa? Bisa Bu, bisa Bu. Oke. Bu. Bisa. Oke, cukup ya. Ibu kira sudah selesai. Untuk Sudah, Bu, berikutnya, oke, sudah masuk dalam lembar kerja. Ya, LKPD-nya sudah selesai diisi. Untuk kegiatan kita berikutnya setelah ini, ada yang mau memberikan kesimpulan materi hari ini? Apa kesimpulan materi kita hari ini? Saya, Bu. Oh iya, Milda. Apa kesimpulannya hari ini? Dalam sejarah manusia, ruang dan waktu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan karena keterikatan antara manusia sebagai pelaku sejarah dan sebagai objek sejarah membutuhkan ruang sebagai tempat terjadinya peristiwa dan waktu sebagai pembatas antara peristiwa yang terjadi secara sambungan, Bu. Oh iya, bagus. Itulah bahwa kesimpulannya hari ini, dalam sejarah manusia dan ruang dan waktu itu tidak bisa terpisahkan satu sama lainnya. Oke, untuk evaluasi itu bisa kalian akses di e-learning ya. Jadi nanti bisa selesai ini boleh dikerjakan, evaluasinya langsung di e-learning. Setelah itu absen juga, jangan lupa di e-learning kita ya, karena e-learning kita itu hanya terbuka pada saat jam pembelajaran aja. Jadi paling hanya bisa diakses dalam 1-2 jam ini. Berikutnya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau memberikan refleksinya? Kita sudah belajar manusia, ruang, dan waktu. Apa sih manfaatnya? Silakan jika ada. Saya, Bu. Oh ya, silakan Jos. Bahwa menurut Arnold J. Toynbee bahwa mempelajari sejarah sama dengan mempelajari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu, Bu. Keren, sudah menggunakan tokoh ya. Oke, terima kasih sekali untuk hari ini. Benar-benar hari yang luar biasa. Semoga kita pada hari ini benar-benar mendapatkan manfaat dari belajar manusia, ruang, dan waktu. Untuk kedepannya, harapan Ibu, kalian bisa membuka materi masih KD yang sama, yaitu sinkronik, diakronik, dan kronologi. Ini masih satu KD. Nah, Ibu rasa cukup ya untuk hari ini. Sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa absen, kemudian evaluasinya itu dikerjakan di e-learning. Nanti penilaiannya langsung keluar di situ, bisa kalian lihat hasil dari evaluasi itu sendiri. Berikutnya, setelah hari ini,
Semoga kita selalu sehat, tetap jaga kesehatan, tetap gunakan prokes karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah detik ini. Baik, terima kasih untuk hari ini. Salam sehat untuk kalian dan salam sehat untuk keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.